Terima kasih. Dalam segmen kali ini kita akan lebih memperdalam tema. Marilah kita lanjutkan pembahasan kita yang kedua, yaitu setelah kita meyakini Islam, maka kita harus mengilmui Islam. Bagaimana ilmu Islam itu kita perdalam? Karena Islam sendiri sangat menghargai ilmu. Bahkan mewajibkan umatnya untuk mencari ilmu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu adalah fardu wajib bagi setiap muslim. Ilmu yang kita pelajari pasti banyak sekali. Ada ilmu-ilmu yang bersifat dini, ya, ilmu-ilmu yang bersifat Islam itu sendiri, agama Islam itu sendiri, ditinjau dari beberapa segi, tapi pasti ada juga ilmu-ilmu yang bersifat duniawiyah, ilmu-ilmu yang bersifat hubungan antar manusia dengan manusia. Maka marilah kita dengan tekun mencoba bagaimana Islam itu dibagi, bagaimana secara garis besar Islam itu. Apa garis besar Islam itu? Garis besar Islam itu yang pertama adalah akidah. Bagaimana kita mempelajari dan memahami tentang rukun iman. Yang itu semuanya sudah tahu, rukun iman adalah ada 6. Yang semuanya harus kita pahami. Bagaimana iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana iman kita kepada malaikat. Bagaimana iman kita kepada Rasul. Bagaimana iman kita kepada hari kemudian. Bagaimana iman kita kepada kitab. Dan bagaimana iman kita kepada takdir. Pada kekuasaan Allah, pada qada dan qadar Allah. Secara rinci kita harus memahami bagaimana itu di dalam rangka untuk akidah kita supaya kuat. Sebab iman itu sendiri pada hakikatnya adalah harus qaulun bil lisan. Iman harus diucapkan dengan lisan. Diamalkan dengan anggota, amalun bil arkan wa aqdun bil qalb, diyakini di dalam hati kita. Keyakinan kita harus juga berdasarkan ilmu, amalan kita berdasarkan ilmu, dan juga ucapan kita pun harus berdasarkan ilmu. Sesudah akidah, pasti juga ada etika, ada akhlak. Akhlak di dalam Islam adalah akhlak yang juga harus bersumber pada Al-Quran maupun As-Sunnah. Kadang-kadang kita ada suatu etika yang sebetulnya bukan akhlak, tapi banyak yang memang etika yang bersumber pada akhlak. Etika yang tidak bersumber pada akhlak Islami, mari kita tinggalkan. Ada etika kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana hubungan kita kepada Allah. Ada etika kita kepada sesama manusia, kepada pribadi kita, pada keluarga kita, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Ada juga etika bagaimana hubungan kita dengan alam, bagaimana kita dengan binatang, bagaimana etika kita dengan tumbuh-tumbuhan, semua ditata, diatur, dan ada tuntunannya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana kita beribadah. Sesudah akidah, yang kedua akhlak, yang ketiga adalah ibadah. Nah, ibadah inilah kita harus cocok, pas, sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Tidak menambah dan tidak mengurangi. Karena memang Rasulullah ibadah ini sudah dipaket. Sehingga menambah bisa berubah menjadi bid'ah, kalau mengurangi juga bisa kita dipersalahkan. Yang terakhir di dalam masalah garis besar Islam adalah bagaimana kita tentang yang terakhir ini adalah bagaimana muamalah, hubungan sesama manusia. Bagaimana berjual beli. Tapi ternyata juga bagaimana berideologi menurut Islam. Bagaimana berpolitik menurut Islam. Bagaimana berbudaya menurut Islam. Ini pun mari kita ambil sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan mengilmui Islam.
Selanjutnya yang ketiga adalah setelah mengilmui, apa artinya ilmu tanpa amal? Maka komitmen kita yang ketiga adalah mengamalkan Islam. Bagaimana ilmu tanpa amal seperti pohon yang tidak berbuah. Maka bagaimana amal kita? Alladzina amanu wa amilus shalihat. Orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi amal. Ilmu tanpa amal tidak ada gunanya. Maka ilmu yang kita pelajari harus kita aplikasikan. Kita terapkan di dalam perilaku kita sehari-hari. Bagaimana mengamalkan akidah kita. Kita tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengamalkan ibadah kita. Bagaimana kita melakukan, insya Allah kita puasa. Bagaimana puasa yang juga mengilmui ilmunya puasa itu apa. Harus kita pelajari supaya puasa kita itu benar menurut Islam, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena kita lakukan sesuai dengan tuntunan. Di dalam masalah-masalah jual beli pun kita ada aturan, ada tata aturan. Mari kita ulang kembali. Yang pertama tadi saya katakan meyakini Islam, yang kedua mengilmui Islam, yang ketiga mengamalkan Islam. Marilah agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka man amila amalan laisa fihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amalan itu tidak akan diterima. Insyaallah amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Kalam Ramadan, dalam segmen berikutnya kita akan lebih spesifik membahas seputar masalah komitmen Muslim terhadap Islam. Tetap bersama kami.